pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kabar kalian? Baik dong. Salah harusnya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, sekarang kita mau memulai ibadah kebaktian kita. Oleh karena itu kita siapkan hati kita ya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Namamu yang termanis. Tuhan Yesus, selamat pagi atas berkat-Mu hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan untuk kami kembali beribadah di pagi hari ini yang cerah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kali ini dari awal, tengah, hingga akhirnya dengan selamat. Kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan yang berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan alam semesta.
Kita mau memuji nama Tuhan karena Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat dari utara hingga selatan, Dari timur sampai ke barat, ke segala penjuru. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, anugerahnya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah dahsyat. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu lagu pujian, Tenanglah Ini Hatiku. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerjaan, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerjaan, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi semua, selamat pagi anak kelas 7, 8, dan 9. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan meskipun kita belum bisa ibadah secara tatap muka, tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk teknologi yang diberikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih buat udara, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan.
Pagi hari ini Tuhan, tolong berkati firman-Mu, supaya firman-Mu menuntun langkah hidup kami, supaya menguatkan iman kami, dan kami boleh percaya kepada Tuhan, meskipun kondisi saat ini tidak baik, meskipun kondisi pandemi. Tapi kami percaya segala sesuatu berada dalam kendali-Mu Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak kelas 7, 8, 9 boleh menyiapkan Alkitab sehingga nanti pada saat mendengarkan firman Tuhan boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, berhubung ibu tidak bisa menanyai kalian satu persatu, baik kelas 7, 8, dan 9, ibu akan mengundang salah satu guru SD yaitu Bu Eni untuk menjawab setiap pertanyaan yang ibu ajukan. Silakan Bu Eni. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada Bu Eni. Ibu Eni boleh menjawab ya Bu Eni. Baik, Bu. Ya. Yang pertama Bu Eni, ada seorang anak kelas 8. Namanya Andi. Dia sedang makan siang. Kemudian ia melihat temannya sedang bersedih. Andi pun menghampiri temannya dan bertanya mengapa dia bersedih. Teman Andi bercerita bahwa ibunya sedang sakit dan membutuhkan biaya. Andi pun akhirnya memutuskan untuk membantu dengan mengambil uang di celana ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Andi berkata dalam hati, "Tuhan, aku kasihan sama temanku. Aku mau bantu mamanya yang sedang sakit, jadi aku ambil uang papaku. Aku mau melakukan hal yang baik untuk membantu temanku." Menurut Bu Eni, bagaimana tindakan Andi? Ya, kalau menurut Bu Eni, tindakan mungkin motivasinya sudah baik untuk membantu temannya. Tapi tindakan Andi untuk membantu temannya kurang tepat dan kurang baik, yaitu mengambil atau mencuri uang dari orang tuanya. Mungkin Andi bisa memberitahu orang tuanya agar dapat diberikan uang untuk membantu ke temannya. Iya. Itu. Oke. Yang kedua ya Bu Eni, ini kasus kedua. Suatu hari Nia diajak oleh orang tuanya untuk berlibur, tetapi berliburnya di hari Minggu. Nia pun menolak dan marah-marah kepada orang tuanya. Kenapa berlibur di hari yang seharusnya beribadah? Bagaimana pendapat Bu Eni tentang sikap Nia? Ya, menurut Bu Eni, tindakan Nia sudah baik, yaitu menolak. Namun yang perlu diperhatikan yaitu ketika Nia menolak dengan kurang baik atau kurang sopan kepada orang tuanya. Mungkin Nia bisa menolaknya dengan kata-kata yang lebih baik dan lebih lembut. Seperti itu Bu. Oke, berikutnya ya Bu Eni. Nah, ini ada seorang murid kelas 7, namanya Dela. Dela itu sedang mengantri makanan di KFC bersama teman-temannya. Nah, ketika sedang mengantri, ia melihat seorang pemulung sampah. Ya, ia merasa kasihan Bu Eni kepada pemulung itu. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang dan membelikan makanan kepada pemulung tersebut. Bagaimana pendapat Bu Eni tentang sikap Dela? Ya. Menurut Bu Eni, perbuatan Dela perlu ditiru oleh kita semua karena Dela melakukan perbuatan baik dan mengajak orang lain juga untuk berbuat baik seperti itu. Oke, yang terakhir Bu Eni, ya ini mungkin anak laki-laki suka melakukan hal seperti ini ya, mungkin ya. Gilang itu sedang asik bermain game. Ia bermain hingga larut malam. Dia berpikir Bu Eni, besok kan sekolahnya online, PJJ, jadi nggak datang ke sekolah. Jadi nggak apa-apa dong, saya main sampai malam. Pada pagi harinya, Gilang ikut PJJ Bu Eni, tapi dengan mengantuk dan menutup kamera saat guru menjelaskan. Dia berpikir, Pak Guru kan nggak tahu kalau aku ngantuk, aku tidur, karena aku tutup kamera dan nggak ada yang lihat. Bagaimana pendapat Bu Eni tentang Gilang nih Bu Eni? Nah, ini yang kita harus lakukan, yang hal-hal seperti ini kita tidak boleh lakukan ya Bu Nur ya, di kelas 7 maupun 8 maupun 9. Karena perbuatan itu tidak baik. Karena apa? Karena Gilang belajarnya suka-suka. Seharusnya walaupun belajar di rumah, Gilang tetap harus belajar dengan baik, dengan tertib dan disiplin. Istirahat cukup, Iya, jangan main game terlalu lama ya, betul. meskipun ini PJJ. Nah, terakhir nih ya, ini contoh. Misalnya nih, Bu Eni adalah teman Andi, Nia, Bella, dan Gilang. Kira-kira kalau Bu Eni disuruh berkorban, Bu Eni mau berkorban
untuk orang seperti apa? Seperti Andi, Nia, Dela, atau Gilang? Bu Eni menolong atau berkorban untuk Dela karena Dela orangnya baik dan berbuat baik juga kepada orang lain. Iya, oke. Terima kasih Bu Eni ya buat semua jawabannya ya. Anak-anak juga nanti mungkin boleh mendengarkan lagi, boleh menjawab masing-masing di rumah ya. Oke, Bu Eni, terima kasih. Nah, anak-anak tadi ada beberapa kasus yang sudah kalian bisa lihat. Nah, ternyata ada orang yang mau berkorban untuk orang yang baik. Tetapi belum tentu orang mau berkorban untuk orang benar dan orang berdosa. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Allah mengutus juru selamat. Kita akan buka Alkitab kita, mari bersama-sama kita buka Kejadian 3 ayat 15 ya. Kalian boleh buka Alkitabnya dan kalian boleh membaca di rumah masing-masing ya. Ibu akan bacakan Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Oke, kita sambung berikutnya di Roma 5 ya. Kita buka Roma 5 di Perjanjian Baru ayat 6 sampai 9. Kita buka ya. Oke, Ibu akan bacakan buat kalian Roma 5 ayat 6 sampai 9. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke, pembacaan terakhir 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, anak-anak boleh kembalikan Alkitab kalian di Kejadian 3. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ya. Jadi hari ini kita mau belajar Allah mengutus juru selamat ya. Nah, di Kejadian 3 kalian bisa baca secara keseluruhan. Di situ kalian bisa lihat Adam dan Hawa itu tidak taat kepada Allah. Mereka berdosa kepada Allah. Allah bisa saja meninggalkan mereka, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah justru mengulurkan tangan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa dengan membuat baju dari kulit binatang untuk mereka. Dan apa? Dan di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan Allah menjanjikan pribadi yang akan membereskan dosa yang telah mereka lakukan. Janji Allah ini adalah bukti kasih Allah kepada Adam dan Hawa dan juga kita. Ya, Allah menepati janjinya. Ya, Allah menepati janjinya. Allah mengutus Yesus sebagai juru selamat ke dunia. Yesus tidak berdosa. Yesus selalu percaya dan taat kepada Bapa dengan sempurna. Maka dari itu hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan menggantikan hukuman kita. Seperti tadi ya, kita boleh lihat tadi di Roma 5 ayat yang ke-6 sampai 9. Di situ dikatakan ketika kita berdosa, Yesus mengorbankan dirinya. Ibu baca di ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ya. Jadi Yesus mau mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Ya, Allah menepati janjinya ya dengan mengutus juru selamat. Itu adalah bukti kasih yang sejati yang gak bisa diberikan oleh manusia. Sekalipun kita berbuat seperti Dela, seperti Nia, tapi mereka juga orang-orang yang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Ya, mereka adalah orang yang berdosa membutuhkan juru selamat sama seperti kita.
Nah, sekarang kita sudah menyadari ya bahwa Allah menepati janjinya mengutus juru selamat ke dalam dunia ya, yang biasanya kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Bagaimana Yesus lahir ya ke dunia ini, untuk siapa? Untuk saya, untuk kamu dan semua orang yang percaya. Nah, mari kita ya bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan, yaitu juru selamat yang hidup. Kita bersyukur dengan apa? Dengan kita juga bisa mengabarkan tentang kasih Yesus kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Dan hanya Yesus yang bisa mengubah hati kita menjadi percaya kepadanya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan video ya. Dari video ini kita bisa lihat nanti penggambaran bagaimana ketika orang menerima anugerah keselamatan, ketika mereka menyadari, oh, saya diselamatkan oleh Kristus. Kristus mati untuk saya, dan apa yang mereka lakukan? Mereka juga mengabarkan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita lihat videonya. If the Waodani attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Waodani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Waodani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua Bia and Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오
Kalian tadi sudah melihat videonya ya bersama-sama. Kalian bisa lihat di situ bagaimana ya para misionaris itu mereka mengabarkan Injil kepada suku yang kejam ya, dan bagaimana mereka juga dibunuh dengan kejam. Tapi kalian bisa lihat ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Akhirnya istri para misionaris mengampuni orang-orang yang membunuh suaminya. Mereka datang ke tempat itu dan mengabarkan Injil. Dan kalian bisa lihat Yesus mengubah hati orang-orang yang belum percaya sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah anak-anak, sebagai ucapan syukur kita karena Allah mengutus Juru Selamat ke dunia, kita juga bisa mengabarkan Injil atau mengabarkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun kondisi pandemi tidak menghalangi kita untuk mengabarkan kabar baik. Anak-anak bisa mengabarkan kepada orang tua, keluarga, kepada masyarakat atau teman-teman, mungkin dengan cara-cara sederhana. Bisa memberikan kata-kata motivasi melalui media sosial, bisa mendoakan mereka, bisa menghibur mereka meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana untuk kita bisa mengabarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Demikian firman hari ini, semoga anak-anak tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan dan terus hidup dalam anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sejati. Bagaimana Tuhan telah mengutus Juru Selamat ke dunia, bagaimana Yesus telah mati untuk kami yang berdosa ini, yang tidak baik ini, yang tidak layak ini, tapi Tuhan mau menunjukkan kasih yang sempurna. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan. Tolong berkati supaya kami juga boleh mengabarkan kasih-Mu kepada orang-orang lain, kepada keluarga kami, teman kami, kepada lingkungan masyarakat meskipun dalam kondisi seperti ini. Mungkin kami bisa mendoakan mereka, kami bisa menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami terus dan menuntun langkah hidup kami sehingga kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah ini, marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setelah ini. Sekian ibadah kita di hari ini. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.